Hai semua, Assalamualaikum, selamat datang di channel Yulia Listiari. Di video kali ini kita akan membuat kue kering rasa coklat. Yang jelas ini tuh nyoklat banget, rasanya enak dan juga nggak bikin enak. Satu resep ini aku mendapatkan 2 kilo dengan menggunakan tepung setengah kilo. Nah, bagaimana caraku membuat? Yuk simak videonya sampai selesai. Bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru. Terima kasih. Langkah pertama, di sini aku punya kacang mede. Ini kacang medenya masih mentah dan juga udah dibelah seperti ini. Dan kacang mede ini akan kita panggang terlebih dahulu ya teman-teman. Dan di sini aku akan panggang di atas loyang seperti ini dulu. Lalu dilebar-lebarkan sampai dia merata. Lanjut ini akan kita panggang. Kita panggang sebentar aja ya teman-teman, cukup 20 menitan aja. Nah, di sini juga aku menggunakan suhu 130 derajat Celcius. Kalau udah setengah matang dibalik dan langsung kalau udah matang diangkat aja. Selanjutnya di sini aku punya 100 gram coklat di sisi. Ini aku pakai coklat batang ya, teman-teman. Dan ini akan kita lelehkan dengan cara ditim. Lanjut kita akan membuat kue keringnya. Siapkan wadah atau bowl, kemudian masukkan margarin, butter dan wisman. Di sini aku mix ya teman-teman sebanyak 400 gram, kemudian ditambahkan dengan gula halus. Di sini aku pakai 100 gram gula halus atau gula di blender ya teman-teman. Kemudian tambahkan setengah sendok teh perisa butter, boleh pakai pasta vanilla. Lanjut ini akan kita mixer, cukup sampai tercampur rata aja, tidak perlu lama-lama ya teman-teman. Nah, kalau udah tercampur rata seperti ini, masukkan 2 butir kuning telur, lalu ini akan kita mixer kembali, cukup sampai tercampur rata aja. Untuk membuat kue kering ini pastikan jangan terlalu over mix ya teman-teman. Jadi nggak perlu terlalu lama untuk memixernya. Kemudian di sini aku tambahkan coklat yang udah dilelehkan tadi. Untuk coklatnya ini suhunya masih hangat ya teman-teman. Jadi kalau panas jangan dimasukkan, tunggu sampai suhunya hangat dulu. Lanjut ini akan kita mixer sampai tercampur rata. Nah, kalau udah tercampur rata, ini akan kita masukkan bahan keringnya. Tambahkan 50 gram tepung maizena, ini nggak perlu diayak ya teman-teman. Lalu tambahkan susu bubuk sebanyak 50 gram. Kemudian ini kita mixer sebentar aja, cukup sampai tercampur rata aja. Setelah tercampur rata, ini akan kita sisihkan dulu mixernya dan kita bersihkan. Lanjut di sini kita akan masukkan tepung terigunya. Sebelumnya diaduk dulu ya teman-teman, supaya tidak ada bagian atau endapan di bagian bawah dengan menggunakan spatula ya teman-teman. Selanjutnya ini disisihkan dulu. Kemudian di sini aku punya tepung terigu. Di sini tepung terigunya aku pakai 500 gram ya teman-teman. Untuk tepung terigunya ini udah disangrai dan juga sudah diayak ya. Selanjutnya di sini kita udah bagi adonannya menjadi 2 bagian seperti ini. Untuk beratnya kira-kira 400 gram ya teman-teman. Dan di sini nanti akan kita campurkan semua bahan ini, tapi nanti dipisah ya teman-teman. Jadi aku mengaduknya sedikit demi sedikit. Nah, di sini kita akan membuat sempritnya dulu ya teman-teman. Ini akan kita masukkan ke wadah yang besar, dan ini wadahnya yang bekas aku mixer tadi ya teman-teman. Lalu ini akan kita campurkan dengan tepung terigu secukupnya aja. Lalu ini diaduk sampai tercampur rata. Kalau udah tercampur rata seperti ini, sampai teksturnya itu lembut tapi tidak keras. Ketika dipegang juga ini masih lembek gitu ya teman-teman. Tapi di tangan itu tidak lengket ya. Tandanya adonan ini udah pas ya teman-teman. Nah, kalau udah seperti ini akan siap kita cetak. Siapkan loyang yang udah kita olesi dengan margarin tipis-tipis aja, dan ini akan kita langsung cetak aja ya. Di sini aku pakai cetakan untuk churros gitu ya teman-teman. Kalau nggak salah ini mereknya 4B ya teman-teman. Dan ini akan kita masukkan aja seperti ini ke dalam cetakannya. Karena di sini aku nggak punya cetakan yang agak panjang, jadi aku agak kesulitan karena ini pendek. Tapi nggak masalah, ini adonannya menurutku cuma sedikit. Jadi kita akan langsung semprotkan aja. Di sini aku semprotkannya seperti ini untuk memutusnya menggunakan tusuk gigi atau tusuk sate ya teman-teman, supaya lebih bagus ya teman-teman. Jadi kalau bisa jangan ditekan, jadi cuma bisa dirapikan aja menggunakan tusuk sate seperti ini.
Pastikan mencetaknya itu sama rata ya teman-teman, supaya nanti bisa terlihat, dan kalau bisa jangan miring-miring atau mencong-mencong, nanti hasilnya juga bakalan jelek ketika dipanggang. Setelah semuanya sudah selesai dicetak seperti ini ya teman-teman, ini akan siap kita oven dulu ya teman-teman. Dan ovennya sebelumnya udah aku panaskan terlebih dahulu selama 10 menit. Setelah ovennya sudah panas dan ini akan kita masukkan ke dalam oven. Di sini aku akan panggang sekitar 50 sampai 60 menit dengan suhu 130 derajat Celcius, api atas bawah. Disesuaikan aja dengan karakteristik oven masing-masing karena setiap oven bisa berbeda-beda ya. Sambil menunggu yang di oven, di sini kita akan mencetak yang bulat untuk kacang medenya. Dan ini kita lapisi aja dengan plastik. Kalau nggak dilapisi nanti bisa lengket ya teman-teman. Jadi pastikan dilapiskan dulu. Dan ini aku rapikan menggunakan scrap seperti ini supaya nanti dicetaknya itu lebih kelihatan banyak ya teman-teman. Di sini adonannya aku semuain ya teman-teman. Jadi ini adonannya nggak perlu lagi disisa-sisain. Ini aku aduk semuanya sampai jadi satu. Lanjut di sini aku punya cetakan seperti ini cetakan bulat ya teman-teman. Dan cetakan bulatnya aku olesi atau taburi dengan tepung terigu supaya tidak lengket ya teman-teman. Ini kita tekan aja caranya seperti ini. Pastikan pas ya teman-teman di bagian bulatannya. Nah, kalau udah seperti ini lakukan semua sampai semuanya selesai. Setelah semua sudah selesai, di sini aku siapkan loyang dan juga stutil atau spatula. Spatulanya aku olesi dengan tepung terigu supaya tidak lengket. Dan ini akan kita susun aja ke loyang seperti ini. Kalau misalnya bagian pinggirannya itu kurang rapi, teman-teman bisa rapikan aja ya. Rapikan sampai dia membulat ya teman-teman. Nah, setelah 50 menit kue sempritnya udah jadi, bagian atasnya itu sudah keras ya teman-teman. Tandanya ini sudah matang, bisa langsung diangkat aja. Selanjutnya ini yang bagian yang bulat-bulatnya juga udah selesai ditaruh di loyang, dan ini akan kita kasih topping kacang medenya. Untuk bagian toppingnya di sini kacang medenya aku tekan sedikit ya teman-teman, supaya bagian atasnya tuh tidak jatuh atau copot. Kemudian bagian atasnya di sini aku olesi dengan putih telur supaya putih telurnya itu kelihatan mengkilap ya teman-teman kita dipanggang, dan juga kacang medenya juga nggak terlalu kusam ketika dipanggang. Jadi hasilnya nanti lebih cantik lagi ya teman-teman. Oke, setelah semuanya sudah diolesi dengan putih telur, lanjut ini akan kita panggang. Untuk cara memanggangnya sama seperti yang di awal, suhunya 130 derajat Celcius dengan menggunakan api atas bawah selama 50 sampai 60 menit. Setelah sampel coklatnya ini sudah selesai, ini kita taruh aja di dalam wadah. Untuk melepaskan dari loyangnya seperti ini gampang banget dan mudah ya teman-teman. Dan langsung kita taruh aja ke dalam wadah seperti ini. Kalau teman-teman nggak mau ditaruh toples, bisa diwadahkan seperti ini ya teman-teman. Jangan dibiarkan di suhu ruang karena nanti bisa nggak keras atau nggak bisa renyah lagi ya teman-teman. Jadi pastikan ditutup rapat dulu baru ditaruh di toples. Selanjutnya kita akan melelehkan white coklatnya. Di sini aku pakai 100 gram white coklat, dan ini akan kita lelehkan dengan cara ditim seperti ini menggunakan cara double boiler. Nah, kalau udah seperti ini teman-teman bisa langsung dipakai aja. Kalau kiranya kekentalan, teman-teman bisa pakai minyak goreng ya teman-teman. Untuk cara pencelupannya teman-teman bisa lihat sendiri, ini pencelupannya setengah bagian aja seperti ini. Nah, kalau udah ini ditaruh aja di rak pendingin supaya coklatnya itu cepat mengeras. Lalu di sini aku taburi dengan flake coklat sesuai selera untuk topping ya teman-teman. Nah, ini dia hasilnya udah aku taruh di toples ya teman-teman. Di sini aku pakai toples yang panjang seperti ini karena menurutku ini tuh panjang-panjang, jadi aku taruh di toples yang panjang. Nah, di sini aku akan timbang untuk satu toplesnya ini ya teman-teman. Untuk satu toplesnya ini kira-kira 400 gram ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa disesuaikan aja dengan selera untuk jualnya ya teman-teman. Ini enggak sampai setengah kilo, jadi teman-teman bisa jual dengan harga sesuai budget dan kota masing-masing. Dan ini dia hasilnya udah
udah jadi semua. Untuk coklat kacang yang bulatnya ini udah jadi juga. Udah aku taruh di wadah seperti ini ya teman-teman. Dan untuk coklat bulat kacang medenya ini udah aku taruh di wadah bulat kayak gini. Untuk timbangannya di sini aku kira-kira timbang sampai 500 gram sampai setengah kilo ya teman-teman. Nah, ini dia hasilnya, benar-benar garing banget, renyah. Kelihatan kalau ini tuh nyoklat banget. Dan untuk semprit coklatnya juga ini kelihatan juga renyah ya teman-teman. Tampilannya unik dan ini menarik banget kalau teman-teman mau ide jualan. Rasanya juga enak, renyah dan juga nggak bikin enak. Pokoknya ini recommended kalau teman-teman mau buat ide kue lebaran kekinian. Dijamin pasti laris manis banget kalau teman-teman jualan ini. Atau bisa buat isian toples lebaran. Pokoknya ini recommended banget kalau teman-teman mau buat ini di rumah. Cukup sekian tutorial pembuatan kue keringnya. Semoga bermanfaat dan bisa menginspirasi teman-teman semua. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.